Alam semesta ini selalu dirusak oleh orang-orang yang pikirannya tertutup sementara mulutnya terbuka. Kedamaian dalam beragama juga demikian, selalu saja dirusak oleh orang-orang yang mata kolbunya tertutup sementara mulutnya selalu terbuka. Orang yang tertutup mata kolbunya, mulutnya terbuka, merusak kedamaian. Orang yang terbuka mata kolbunya, mulutnya tertutup juga tidak berbuat apa-apa. Sebaiknya sebelum kita membuka mulut, sebaiknya kita membuka kolbu kita. Supaya apa yang kita bicarakan bukan berdasarkan apa kata orang, tapi yang kita bicarakan berdasarkan pengalaman kita sendiri. Itu sebabnya di alam semesta ini manusia cuma terbagi menjadi dua kelompok saja. Kelompok yang pertama adalah manusia yang tidak tahu. Kelompok yang kedua adalah manusia-manusia yang tahu. Saya tidak membagi manusia berdasarkan ras, warna kulit, dan agama. Tapi saya membagi manusia cuma dua saja. Pertama, manusia-manusia yang tidak tahu. Yang kedua, manusia-manusia yang tahu. Manusia yang tidak tahu juga ada dua. Yang pertama, manusia yang tidak tahu, tetapi dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Biasanya sok tahu, diberitahu tidak mau tahu. Tapi kalau bicara seperti orang yang paling tahu, pada sesungguhnya dia itu tidak tahu. Cuma dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Kelompok kedua yang tidak tahu adalah orang yang dia itu tidak tahu, tapi dia tahu bahwa dia tidak tahu. Memberitahu orang yang kelompok kedua lebih mudah, karena yang kedua ini sudah sadar kalau dirinya tidak tahu. Berbeda dengan memberitahu kelompok yang pertama. Yang pertama ini belum sadar kalau dirinya tidak tahu. Bahkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin bab pertama, bab ilmu, orang-orang yang tidak tahu, tapi dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu, bisa jadi kelompok ini bukan orang biasa. Orang-orang yang sepertinya orang-orang terhormat di masyarakat. Sering berbicara tentang kebenaran seakan-akan, padahal yang dia bicarakan baru tingkat pembenaran. Apa bedanya kebenaran dengan pembenaran? Kebenaran membebaskan perdebatan, sedangkan pembenaran selalu menghadirkan perdebatan. Jadi kalau kita masih sering berdebat dalam kehidupan beragama, itu tanda yang kita agem, bukan kebenaran. Itu baru tingkat pembenaran. Itu persepsi kita sendiri. Karena kebenaran pasti membebaskan. Pembenaran justru kita akan tercebur pada kebiasaan untuk melakukan perdebatan. Akibatnya kita akan terjebak pada menang dan kalah, benar dan salah. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang tahu. Kelompok yang tahu juga ada dua. Yang pertama, dia itu tahu, tetapi dia tidak tahu bahwa dia tahu. Dan kelompok yang kedua adalah orang yang tahu dan dia tahu bahwa dia tahu. Itu yang disebut dengan ulama. Definisi ulama sudah terstandarisasi oleh Rasulullah. Al ulama warasatul anbiya. Yang bernama ulama adalah mereka yang mewarisi ilmunya Nabi. Agama bukan soal pakaian. Agama bukan soal bahasa. Agama bukan soal bangsa. Tapi Rasulullah memberikan definisi ulama tidak didasarkan atas bangsa. Definisi ulama tidak didasarkan atas ras, tingkatan sosial. Al ulama warasatul anbiya. Yang namanya ulama, siapa saja di antara mereka yang mewarisi ilmunya Nabi. Lalu apa ilmunya Nabi? Kalau kita belajar dari Al-Quran secara jujur, di Quran surat Al-Maidah, sesungguhnya ilmunya Nabi itu cuma satu. Innama a'idukum antakumulillah. Ilmunya Nabi cuma satu. Bagaimana cara kita mencapai Allah? Itulah ilmunya Nabi. Sehingga pertanyaan abadi yang tadi itu bisa kita jawab. Siapa diri kita? Dari mana kita asal?
Dan setelah ini kita mau kemana?